pesisir dan lautan. Wilayah ini merupakan wilayah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita semua pasti senang untuk berjalan-jalan dan melihat keindahan-keindahan yang ada di pesisir dan lautan. Hari ini kalian akan belajar tentang materi tentang pesisir dan lautan. Adapun yang akan kalian pelajari khususnya yaitu tentang apa itu pengertian pesisir dan laut, serta komponen apa saja ekosistem yang berada pada pesisir dan laut, dan interaksi apa saja yang terdapat di lingkungan tersebut. Maha besar Allah yang menciptakan begitu indahnya pemandangan yang ada di laut dan pesisir. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri dengan menjaga kelestarian lingkungan, pesisir, dan lautan kita. Berdasarkan kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir itu adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Nah, kalau dilihat dari garis pantai, wilayah pesisir itu memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai. Namun, untuk batas yang tegak lurus dengan garis pantai, itu sebenarnya belum disepakati wilayahnya itu bagaimana, sehingga masing-masing daerah sendiri berbeda penentuannya terhadap batas wilayah pesisir. Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir itu didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan. Ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan Banua. Nah, dalam hasil rapat kerja nasional proyek di Manado pada tahun 1994 telah ditetapkan bahwa batas arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam peta. Sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai yang termasuk ke dalam wilayah pesisir pantai. Pada suatu wilayah pesisir, biasanya terdapat satu atau lebih ekosistem atau sumber daya alam. Nah, ekosistem pada pesisir itu bisa dibedakan berdasarkan yang bersifat alami dan bersifat buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir itu contohnya seperti terumbu karang, hutan bakau, laguna, atau delta. Sedangkan untuk ekosistem buatan, contohnya seperti tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri, dan kawasan permukiman. Nah, untuk sumber daya alam di wilayah pesisir itu dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat pulih atau sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat pulih ini contohnya seperti perikanan, rumput laut, padang lamun, hutan bakau, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat pulih misalnya minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, bauksit, mineral, serta bahan tambang lainnya. Pada dasarnya, kekayaan sumber daya pesisir itu dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir hanya dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral yang didukung undang-undang tertentu yang hanya menguntungkan industri sektor dan dunia usaha terkait. Nah, akibatnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung eksploitatif, tidak efisien, dan berkelanjutan. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan sumber daya pesisir ini, antara lain ketidakjelasan kepemilikan, lalu ketidakpastian hukum, serta konflik pengelolaan. Nah, bisa lihat pada gambar yang ditampilkan berikut, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di wilayah pesisir dan laut. Hal-hal tersebut disebabkan karena 3 faktor tadi, seperti ketidakjelasnya pemilikan, lalu ketidakpastian hukum, serta konflik di dalam pengelolaan.
Pengelolaan lautan sangat terkait dengan kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan wilayah laut. Adapun batas wilayah lautan itu dimulai dari batas di darat sampai ke laut lepas sejauh klaim negara yang bersangkutan. Jadi sampai mana wilayah negara tersebut diakui, maka sampai situlah batasnya. Nah, Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untuk menentukan batasan lautan sampai ZEE atau zona ekonomi eksklusif, yaitu sampai 200 mil, dan landasan kontinen. Dengan adanya dasar ini, suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona tersebut. Nah, kalau misalnya lebih daripada zona itu, maka sudah tidak boleh lagi melakukan eksploitasi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan perbedaan antara pengelolaan lautan dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah pada ruang lingkup pengelolaannya. Pada pengelolaan wilayah pesisir itu mencakup wilayah daratan sampai laut pesisir, sedangkan pengelolaan lautan hanya meliputi laut di luar paparan benua. Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat.